Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kasus mispersepsi yang diakibatkan oleh konten influencer ataupun vlogger dari Asia Tenggara, terutamanya yang sedang bekerja ataupun studi di Jepang. Melihat kondisi masyarakat sekarang yang tidak bisa dibesarkan dengan teknologi, utamanya teknologi komunikasi, membuat profesi seperti influencer ataupun konten kreator menjadi sangat diminati. Zaman telah berubah. Dulu ketika kita bertanya pada anak-anak apa cita-cita mereka, jawabannya tidak jauh dari dokter, tentara, ataupun polisi. Berbeda dengan saat ini, mungkin akan kita dapati sebagian jawaban mereka ingin menjadi YouTuber atau mungkin TikTokers ketika mereka besar kelak. Kita kembali pada topik influencer Asia Tenggara yang berada di Jepang. Dengan kita mendapatkan kesempatan untuk tinggal di Jepang, entah itu dengan alasan liburan, pendidikan, ataupun kerja, kita sudah menyusuri jalan untuk menjadi seorang konten kreator. Mengapa begitu? Karena image dari Jepang sendiri yang bagus sudah tertanam pada masyarakat kita, seperti kondisi dan lingkungan kerja yang baik, hobi seperti musik, anime, ataupun fashion, ataupun menggabungkan tradisi dengan modernitas. Dengan memasukkan hal tersebut kita ke dalam konten yang kita berikan, kita sudah akan mendapati basis penonton karena masyarakat kita sangat menyukai dan ingin tahu lebih dalam mengenai hal tersebut. Beberapa peluang untuk bisa berkesempatan tinggal di Jepang, kebanyakan kalau tidak karena alasan pendidikan, biasanya dari program kerja atau lebih tepatnya program magang. Seperti yang kita tahu, kondisi demografi di Jepang saat ini lebih banyak masyarakat yang berusia lanjut, sehingga perekrutan tenaga kerja dari luar negeri seringkali dilakukan. Tren konten yang dibuat oleh mereka yang tinggal di Jepang ini, biasanya yang paling banyak digemari yang pertama yaitu konten ngevlog bagaimana kehidupan mereka di Jepang, ataupun menjelajahi lingkungan di sana. Dan yang satunya lagi adalah bagaimana pekerjaan mereka di Jepang, baik itu gaji, lingkungan kerja, hingga norma di sana yang memiliki etos kerja yang akhirnya berorientasi kepada seberapa enak dan besarnya uang yang mereka dapatkan ketika bekerja di Jepang. Sebagai negara yang memiliki banyak penduduk dengan usia produktif, ketersediaan lapangan pekerjaan merupakan masalah yang esensial. Pilihan untuk bekerja ke luar negeri, khususnya ke Jepang, menjadi sangat diinginkan. Mempertimbangkan gaji besar yang nanti akan mereka terima meskipun mereka melakukan pekerjaan yang kasar. Sayangnya, konten bekerja di Jepang ini juga kurang mengutamakan edukasi mengenai cara yang benar dalam memilih agen untuk menyalurkan mereka ke perusahaan yang ada di Jepang. Sebagai konten kreator baru, mereka masih membangun basis penonton serta memiliki pengalaman yang kurang dalam membuat konten, yang membuat konten mereka itu monoton dan hanya menampilkan yang diinginkan oleh viewer. Akibatnya, banyak terjadi penipuan seperti mereka diminta untuk membayar sebagian uang sebagai biaya pendaftaran, namun kemudian uang mereka itu dibawa kabur dan tidak jadi berangkat. Yang lebih parah, di mana korbannya sudah membayar uang dengan jumlah yang besar dan kemudian dikirim ke Jepang. Namun sampai di sana mereka disuruh mendatangani sebuah kontrak yang sebenarnya adalah permohonan visa pengungsi. Hal ini terjadi ketika mereka sendiri tidak memahami bahasa Jepang sebelum mereka berangkat. Di Jepang sendiri ketika kita sudah mendatangani visa pengungsi, status mereka menjadi tidak memiliki kewarganegaraan yang menyebabkan KBRI sendiri sulit untuk membantu memulangkan mereka. Mereka akhirnya terpaksa bekerja serabutan secara ilegal, mengumpulkan kembali uang yang telah mereka gunakan untuk berangkat ke Jepang, yang kadang uang tersebut berasal dari hasil hutang. Dan yang terakhir, apabila mereka beruntung dan sampai di agen yang tepat, kemudian mereka dikirim secara resmi ke perusahaan di Jepang. Tidak semua perusahaan di Jepang itu memiliki pekerja lokal dengan perilaku yang baik kepada para pendatang. Beberapa orang di sana memiliki pandangan kalau pendatang itu sudah beruntung diterima bekerja di sini, dan timbul rasa superioritas. Hal itu terkadang membuat pemagang tidak kuat dan kabur kembali ke Indonesia. Sebagai kesimpulan, peristiwa tersebut memang tidak secara langsung diakibatkan oleh konten yang mereka lihat di berbagai platform. Akan tetapi menurut saya keberadaan konten yang memberikan exposure mengenai enaknya bekerja di Jepang tentunya menjadi faktor mengapa orang-orang menjadi tertarik untuk berangkat dan bekerja di sana. Konten-konten tersebut malah memberikan mispersepsi. Kita juga perlu memahami cara yang tepat jika ingin bekerja di sana, serta memahami resiko apa yang mungkin kita terima, bukan hanya melihat reward apa yang akan kita dapatkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.